Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat kan betapa renyah dan rapuhnya keripik jintan hitam. Hari ini kita akan buat keripik jintan hitam dengan rasa yang khas dan bentuknya yang berlapis-lapis. Langsung aja, ini dia resepnya. Eits, tapi sebelumnya simak dulu yang satu ini. Penangkal rambut rontok. Jadi ini aku habis keramas dan aku mau pakai hair energizing lagi. Ini tuh benar-benar wanginya seger banget, wangi strawberry gitu. Dan sekarang aku mau coba sisir rambut aku. Nih, tuh benar-benar nggak ada yang rontok. Padahal tuh rambut aku tebel banget. Dan biasanya setiap abis keramas tuh pasti ada aja rontok. Dan buat kalian yang berhijab juga bisa banget pakai hair energizing ini, karena ini tuh bener-bener nggak bikin rambut kalian lepek dan dijamin rambut kalian tuh bakal tetap wangi kalau pakai ini. Dan itu udah dijamin pasti aman banget ya, karena udah ada Bipomnya. Jadi buat kalian yang mau order langsung DM aku. Dan buat kalian yang belum tahu ini tuh apa dan kegunaan apa, gimana cara makainya, kalian bisa buka di highlight aku. Di situ semuanya udah aku post dan bisa kalian tonton ulang. Campuran tepung tapioka, tepung beras, santan, kemudian bumbu-bumbu ada lada, garam, gula, penyedap, dan bawang putih yang dihaluskan itu opsional, serta gula, margarin, dan ini jintan hitamnya. Nah, sekarang semua bahan kering ini dan bumbu-bumbu kita campur dulu jadi satu. Caranya sangat mudah sekali, semua bahannya dicampur aja. Ini tepung tapiokanya, tepung terigunya tadi udah, tepung berasnya udah duluan tadi. Nah, sekarang kita aduk dulu sampai tercampur rata. Kemudian pada bagian tengah kita pecahkan 1 butir telur. Untuk telur ini bisa menggunakan telur atau juga tidak. Gak terlalu beda rasanya ya. Kemudian masukkan santan. Jadi Mama Eji udah coba dengan menggunakan telur dengan tidak menggunakan telur. Sepertinya sama aja rasanya. Renyahnya dan garingnya juga sama kok. Nah, ini kita uleni dulu, tentunya sampai tercampur rata kembali. Kemudian kita masukkan margarin. Uleni lagi sampai adonannya, kalau istilahnya roti itu kalis ya. Oh ya, hampir lupa. Ini justru biji jintan hitamnya malah hampir terlupa. Sementara ini adalah yang utama, sentuhan yang utama. Dihiasi dengan biji jintan yang hitam. Nah, ini biar lebih menyatu lagi, lebih kalis lagi. Kita letakkan pada papan kerja, terus diuleni sampai tidak melekat. Nggak lama sih, hanya sampai tercampur rata aja. Nah, seperti ini konsistensi adonannya. Udah tidak melekat lagi. Ini kita siapkan tepung tapioka dan minyak sayur. Ambil sedikit bagian. Nah, cara pertama kita menggunakan rolling pin untuk menipiskan atau memipihkan. Bisa pakai apa aja.
pakai botol juga bisa. Yang pasti adonan ini harus tipis, sangat tipis, semakin tipis semakin baik, seperti ini ya. Nah, setelah tipis, kita olesi dengan minyak sayur. Pakai kuas juga boleh, pakai tangan juga nggak masalah, asal yang pasti udah bersih ya. Seperti itu agar nantinya tidak melekat. Kemudian taburi dengan sedikit tepung tapioka. Kita ratakan. Karena ini terlalu lebar, ini kita bagi menjadi 2 bagian agar tidak sulit nanti untuk memotong-motong. Kemudian kita gulung dari ujung sampai ke ujungnya lagi. Untuk ukurannya sesuai dengan selera. Ini mau Meji potong lagi. Kemudian digulung lagi sampai selesai. Ini tahap pertama, menipiskan adonan keripik jintan dengan menggunakan rolling pin. Nah, bila merasa adonan masih terlalu tebal, dapat kita tipiskan kembali. Nah, sekarang kita ke cara pembuatan kedua dengan menggunakan mesin giling atau untuk menggiling mie. Nah, ini sisanya semua kita bagi-bagi dulu sebesar kepalan, seperti itu. Kemudian akan kita tipiskan. Untuk gilingan pertama kita menggunakan level 1. Nah, ini semua sisa adonannya kita giling dengan menggunakan tingkatan atau level nomor 1. Seperti ini, tapi udah tipis tapi masih kasar ya, kurang tipis. Nah, ini semuanya dengan penggilingan level 1. Masih agak tebal. Lebih baik kita haluskan lagi. Sekarang kita menggunakan level 5. Nah, jadi kita ulang menggiling dengan gilingan level 5. Ini hasilnya akan lebih halus dan lebih tipis. Seperti ini ya teman-teman. Akhirnya dia melebar kembali. Sekarang sama kita olesi lagi dengan minyak sayur. Taburi dengan tepung tapioka. Kemudian kita gulung. Nah, kalau gulungannya semakin gendut itu semakin baik. Jadi kita punya 2 cara dengan rolling pin. Tapi kalau dengan rolling pin harus sangat tipis menggulungnya. Sekarang kita potong-potong menggunakan gunting. Potong serong memanjang. Semakin memanjang juga semakin baik. Mempengaruhi dalam teksturnya nanti saat kita menggoreng dan hasilnya bisa lebih garing. Nah, setelah itu kita lindes di rolling 1 kali sehingga menjadi pipih seperti ini. Oh ya, satu lagi tipsnya, di sini kita memotongnya menggunakan gunting agar layernya tidak tertumpuk menjadi satu. Jadi jangan gunakan pisau untuk memotongnya ya. Nah, ini ya lebih bagus yang gendut-gendut tuh, ulir-ulir lapisannya udah terlihat. Sekarang siapkan minyak. Akan kita goreng dengan api sedang. Minyaknya udah panas.
saatnya kita masukkan. Nih seperti ini ya, pipih panjang. Setelah kita gilas lagi tadi, nah ini kalau udah setengah matang ini lebih sering diaduk agar matangnya merata, nggak ada yang gosong sebelah. Dia akan mengembang, membentuk lapisan-lapisannya, itu udah terlihat ya, layer-layer dari keripiknya. Bila kuning kecoklatan dan semuanya sudah mengembang, artinya sudah matang. Udah siap untuk diangkat. Kemudian tiriskan. Duh, jatuh lagi. Karena tangan satunya lagi megang kamera nih, teman-teman. Nah, ini dia hasilnya. Coba kalian lihat dulu. Sangat garing sekali. Oke, selesai sudah keripik jintan hitam yang garing dan renyah kita hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.